Malam itu, seorang wanita hamil besar berdiri di tengah hujan. Rumah mewah di depannya menutup pintu rapat. Suaminya hanya diam, sementara ibu mertuanya mengusir dengan kata-kata tajam yang menusuk hati. Dengan air mata bercampur hujan, ia berjanji pada bayi dalam kandungannya bahwa kelak tangisan kecil itu akan menjadi jawaban atas semua penghinaan. Nah, itu dia sedikit cerita yang mau kita angkat kali ini pemirsa. Selamat datang kembali di channel Cerita Mila. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis lainnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling menyapa. Dan coba jawab, menurut kalian apakah seorang ibu yang diusir masih pantas memaafkan keluarganya ketika nasib berbalik? Baiklah, mari kita mulai kisah penuh air mata ini tentang seorang istri yang diusir saat hamil besar. Tapi anak yang ia lahirkan justru menjadi pewaris sah yang membuat semua orang menunduk menyesal. Hujan menetes seperti paku-paku kecil dari langit Jakarta. Pagar besi rumah keluarga Adi mengkilap dingin, memantulkan lampu taman yang pucat. Rani berdiri di situ, payah menahan perutnya yang mendekati 8 bulan. Tas kain lusuh disampirkan di bahu. Baju gamis sederhana menempel di kulit, basah menggigil. "Aku istrimu, Di," katanya, suaranya bergetar. "Anak ini darahmu." Adi menoleh, wajahnya tirus, matanya kosong seperti orang yang hatinya sudah dipinjamkan pada orang lain. Di belakangnya, tampak ibunya Ningsih berdiri tegak, bibir mengerucut, gaun sutranya memantulkan cahaya keperakan. Ayah mertua, Herman, sibuk menutup jas, enggan menatap menantu yang basah kuyup. "Cukup, Rani." "Pergi," suara Ningsih datar, sekeras batu. "Rumah ini bukan panti sosial." "Bu, tolong." Rani menyentuh perutnya, janinnya menendang. Ia tahu, bayi itu merasakan badai di luar, dan badai yang lebih besar di dalam dada ibunya. Tadi ibu sudah bilang, sela Ningsih menatap Rani seolah menatap noda di lantai marmer. "Hasil tes DNA sementara itu tidak meyakinkan. Kau hamil duluan, lalu memaksa Adi menikah. Sekarang, sebelum semuanya dibuktikan, ibu tak mau ada skandal." Rani memeluk perutnya. "Tes itu salah. Dokter merekomendasikan ulang setelah lahiran. Tolong, aku takut." Adi menatap tanah. "Kau dengar ibu, pulang dulu. Kita bicarakan nanti." "Nanti kapan?" Rani melepaskan payung yang tergelincir, membiarkan hujan menyiram rambutnya. "Saat bayiku sudah lahir tanpa ayah di sampingnya." Ningsih bertepuk tangan 2 kali. Dan satpam mendekat. "Antarkan Nyonya." Perempuan ini keluar kompleks. "Jangan sentuh aku." Rani mundur selangkah, menatap Adi. Mata yang dulu ia percaya lebih dari apapun. "Kau yang janji akan melindungiku." Di angin, membawa bau tanah basah dan pohon Kamboja. Di dalam rumah, jam antik berdentang, mengingatkan bahwa waktu tak berhenti, walau hati seseorang remuk. Adi mengangkat wajahnya, tapi ada tembok di sana. Tembok dari kata-kata ibunya, dari status sosial, dari ketakutan akan malu. Maaf, hanya itu yang keluar. Rani tersenyum-senyum yang tidak pernah lagi kembali. Ia tahu, "Baik, aku pergi. Tapi ingat, anak ini akan terus bernapas meski kau menutup pintu." Ia melangkah. Hujan menelan tubuhnya yang kecil, dunia menelannya juga. Di trotoar, lampu-lampu mobil memantul, membuat genangan seperti cermin retak. Rani menarik napas panjang. Setiap langkah adalah perpisahan dari hidup yang ia bayangkan, dan setiap tetes hujan adalah saksi sumpah yang dilanggar. Malam itu, di kamar kecil kontrakannya, Rani mendengar suara guntur jauh, tetapi di dadanya petir telah menyambar lebih dulu. Ia memeluk perutnya, membisikkan nama yang belum pasti. "Nak, ibu di sini, kau dan aku. Kita bertahan." Di luar,
kota tertidur. Di dalam, seorang ibu terjaga bersama luka. Pagi datang seperti janji sederhana. Matahari tetap terbit, walau seseorang ditinggalkan. Rani bangun lebih pagi dari alarm. Tubuhnya berat, punggungnya sakit, tetapi tangannya sigap. Ia bekerja di kios kue milik Bunarti, seorang janda tangguh yang wajahnya cerah, meski keriputnya menceritakan badai-badai lampau. "Rani, kau istirahat saja," kata Bunarti, menatap perut Rani yang besar. "Kau tinggal beberapa minggu lagi. Kalau aku berhenti, dapur berhenti." "Bu," jawab Rani, tersenyum. "Aku butuh uang untuk persalinan dan untuk hari-hari setelahnya." Bunarti mengangguk. "Kau anak baik, Tuhan tidak tidur, Nak." Rani tertawa kecil. Tuhan tidak tidur, tapi manusia suka pura-pura buta. Hari-hari berjalan dengan hitungan roti sobek, roti coklat, roti keju. Rani belajar menyusun tray, secepat ia menyusun strategi untuk hidup. Malamnya ia mengambil pekerjaan sampingan, mengetik transkrip audio untuk mahasiswa. Mata sepet, tapi semangatnya tajam. Di tengah kesibukan itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Adi. "Kau di mana? Kumohon, jangan buat masalah di media. Ibu sedang stres. Kita bicarakan setelah lahiran." Rani memandangi layar, mengeja ulang setiap kata, lalu menutup chat. Ia tidak membalas. Tidak lagi. Sore itu, Rani pingsan. Semuanya terjadi cepat. Suara yang menjauh, tray yang jatuh, tepung yang meledak seperti asap kecil. Ketika ia sadar, ia sudah di klinik bersalin sederhana. Bidan tatik matanya tajam. Suaranya hangat memeriksa detak jantung bayi. "Bayi kuat," katanya. "Kau juga kuat, tapi jangan menolak dirawat. Biayanya, Bu. Urusanmu adalah bernapas pelan dan percaya. Urusan biaya, nanti kita pikul pelen-pelen." Air mata Rani menetes, bukan karena lemah, tetapi karena ada seseorang yang akhirnya memeluknya dengan sikap alih-alih janji. Malam itu, sendirian dalam kamar klinik, Rani membuka kotak kayu kecil warisan ibunya. Selembar foto pudar ibunya menggendong Rani bayi, seutas gelang benang merah yang pernah dipakai ibunya saat hamil, dan satu surat. Surat itu sudah dibaca ratusan kali, tetapi malam ini rasanya berbeda. "Rani, jika suatu saat kau merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah kau punya dirimu sendiri, dan itu cukup untuk mulai. Pelan-pelan saja, Nak. Yang penting tetap berjalan." Rani menatap langit-langit. "Ibu, aku berjalan." Di ujung malam, ia membuat daftar, biaya persalinan, kebutuhan bayi, uang kontrakan 1 bulan. Sisanya apapun, sisanya untuk kemungkinan terburuk. Ia menandai dengan stabilo. Bertahan, keesokan harinya. Di kios kue, seorang pelanggan tua memperhatikan Rani. "Anakmu nanti akan lahir kuat," katanya tiba-tiba. Anak yang didoakan ibu, setiap malam biasanya begitu. Rani tersenyum. Doa ibu itu, Bu, seperti roti hangat. Sederhana, tapi menyelamatkan. Dan pada hari-hari yang terasa panjang itu, Rani menyadari bahwa tidak ada yang lebih mewah dari nafas yang tetap tenang ketika dunia tidak ramah. Kontrakan Rani sempit, tetapi tetangganya hangat. Ada Dela, single mother, yang suka bercanda soal nasib. Dan Pak Wawan, tukang ojek yang selalu membawa kabar pasar. Mereka seperti keluarga yang dipilih, bukan diberi. "Kalau butuh diantar kontrol, bilang," kata Pak Wawan. "Bayar bensin saja, sisanya nanti rezeki saya datang dari arah lain." Dela menyumbang bantal bayi bekas milik anaknya. Masih empuk, dijemur matahari jam 9. "Nanti wangi. Anakmu pantas tidur nyaman." Rani menerima dengan mata berkaca, bukan karena bantal, bukan karena bensin, tetapi karena perasaan diterima, perasaan yang selama ini dicabut darinya
oleh keluarga yang seharusnya menjadi pelindung. Suatu sore, setelah badai kecil reda, sebuah surat datang amplop coklat dengan cap notaris. Rani bingung. Ia duduk, jari-jarinya gemetar saat mencabik ujung amplop. Surat itu resmi, berbahasa hukum. Panggilan untuk menghadiri pembukaan wasiat almarhum Kusnadi Wiryawan, kakek buyut Adiang, wafat 3 bulan lalu. Nama Rani disebut sebagai pihak yang perlu hadir sebagai perwakilan keturunan langsung. Rani menatap kosong, lalu tersenyum getir. Keturunan langsung, bukan pujian. Itu fakta yang pernah ditolak di depan pagar besi. Apakah ini candaan semesta? Di malam yang redup, Rani memotret surat itu dan hampir mengirimkannya ke Adi. Ia membatalkan. Ia menutup ponsel. Ada kepuasan kecil ketika memilih tidak lagi mengetuk pintu yang sudah menolakmu. Hari-hari pembukaan wasiat, Rani datang dengan gamis sederhana dan pasmina polos. Bidan Tatik bersikeras ikut. Kalau kontraksi, kita cari rumah sakit terdekat, katanya ringan. Seolah pembukaan wasiat dan persalinan adalah 2 jadwal yang mudah diatur. Kantor notaris itu dingin. Dindingnya penuh sertifikat. Di ruang rapat, keluarga besar Wiryawan duduk seperti beta-beta mulia di etalase. Ningsih menatap Rani dari ujung meja. Tatapan dingin yang menguliti. Adi menahan diri untuk tidak melirik terlalu lama. Notaris Pak Surya membuka map, suaranya tenang. Sesuai akta, almarhum menyatakan pewaris utama adalah keturunan darah langsung dari garis sulung. Jika garis sulung mengalami sengketa atau perceraian, hak tidak gugur selama keturunan darah tetap ada. Seseorang berdeham. Ningsih mengangkat tangan. Maaf, Pak Notaris, keturunan darah yang dimaksud belum terbukti. Pak Surya menatap daftar nama. Enwi. Rani adalah istri sah dari Tien Aditya, cucu garis sulung. Kandungan beliau saat pernikahan dicatat dalam akta. Mengenai pembuktian, almarhum menambahkan klausul. Pembuktian akhir dilakukan setelah kelahiran. Dengan waktu toleransi 6 bulan, ruangan mendadak pengap. Ningsih menegakkan punggung. Jadi, seorang perempuan tanpa kontribusi pada keluarga kami, yang kami ragukan, bisa tiba-tiba menjadi jembatan harta? Pak Surya tak mengedip. Hukum tidak bertanya perasaan, Bu. Hukum bertanya bukti. Rani menggenggam tangan sendiri. Bayinya menendang, seolah ikut mengacungkan jari. Di luar gedung, setelah rapat bubar tanpa keputusan final, Adi akhirnya mendekat. Rani memalingkan wajah. Apa? Aku, maaf, Ibu, tertekan. Perusahaan sedang. Kau tidak perlu minta maaf untuk ibumu. Potong Rani lembut, namun tegas. Maafmu hanya berlaku untuk apa yang kau lakukan. Membiarkanku diusir saat aku hampir melahirkan. Adi kehilangan kata. Mobil keluarga berhenti di depan. Sopir menunggu, seolah tragedi juga punya jadwal jemput. Bidan Tatik mendekat. Kau baik-baik saja? Rani mengangguk. Baik, aku baik, karena aku memilih tidak lagi menunggu kebaikan mereka. Malam itu, Rani menulis dalam buku kecil. Jika pintu tertutup, jangan berdiri terlalu lama menatapnya. Kau akan lupa bahwa ada jendela di samping. Kontraksi datang di dini hari, seperti gelombang yang tidak minta izin. Dela menggedor pintu. Rani, napas, hitung. Pak Wawan sudah panggil taksi online. Di dalam mobil, Rani memeluk perutnya, memejamkan mata, mengingat semua hal yang ingin ia katakan pada anaknya ketika dunia akhirnya mempertemukan mereka. Anakku, kita akan bertemu sebentar lagi. Maaf bila rumah kita tidak megah. Maaf bila ayahmu tidak di sini. Tapi ibu ada. Selalu di rumah sakit. Lampu-lampu putih berpendar. Bidan Tatik menjadi komandan perang kecil. Tarik, buang, tarik, buang. Bagus Rani. Kau hebat. Waktu menjadi cair menit. Jadi jam jadi detik hingga
Akhirnya suara yang Rani tunggu meledak memenuhi ruangan. Tangis, tangis yang suci, yang menembus segala kebisuan yang dipaksakan keluarga pada Rani. Laki-laki, kata perawat, tersenyum. Sehat, kuat, Rani mencium dahi bayinya. Dunia mengecil, sampai hanya ada kulit hangat dan aroma baru. Halo sayang. Air matanya jatuh di pipi anaknya, menyatu dengan keringat sendiri. Kita mulai. Keesokan harinya, Rani menerima kabar. Ayah mertua, Herman, mendadak datang ke Erstanpa Ningsih. Ia masuk dengan sopan, membawa bingkisan standar. Wajahnya lelah. Aku ingin melihat cucuku, katanya. Kalau kau izinkan, Rani mengangkat alis. Tentu, lihatlah manusia kecil yang kalian ragukan. Herman mendekat, memandang bayi itu lama-lama, seperti ada sesuatu yang melunak bukan pada hati yang jahat, melainkan pada seseorang yang mengerti ia telah berbahaya karena diam. Dia mirip Adi waktu bayi, ucapnya pelan. Rani tidak menjawab. Herman duduk. Rani, maaf, keluarga kami rumit. Perusahaan sedang diguncang. Ibu Adi takut skandal akan melemahkan kepercayaan investor. Jadi aku harus dikorbankan? Rani bertanya tanpa marah, hanya ingin mendengar kejujuran yang telanjang. Herman menatap lantai. Aku pengecut. Aku diam ketika kau diusir. Rani memindah bayi ke pelukannya. Diam itu juga keputusan, Pak. Beberapa hari berselang, putaran hukum bergerak. Notaris menandai kelahiran. Jadwal tes DNA pasca melahirkan diatur. Rani datang dengan kepala tegak. Di ruang tunggu yang dingin, Adi duduk 2 kursi jauhnya. Kali ini, ia menatap Rani. Benar-benar menatap. Aku takut, katanya, hampir berbisik. Dari dulu, jawab Rani. Dan ketakutanmu menjadikanku korban. Hasil resmi keluar seminggu kemudian. Kata-katanya singkat, tegas, tak memberi ruang bagi gosip. Kecocokan 99,99%. Anak itu darah Adi. Titik. Berita menyebar cepat di lingkar keluarga dan pengacara. Di rumah besar itu, jam antik berdentang lagi kali ini, seperti peringatan. Ruang rapat notaris kembali penuh. Kali ini, aura berbeda. Lebih tegang, lebih resmi, lebih tak terhindarkan. Di meja tengah, berkas-berkas tersusun rapi. Pak Surya berdiri, menatap wajah-wajah yang menyimpan bagasi masing-masing. Dengan hasil pembuktian ini, ucapnya, maka sesuai klausul almarhum Kusnadi Wiryawan, pewaris sah, paket mayoritas saham utama adalah keturunan darah langsung dari garis sulung yakni putra dari Tien, Aditya dan Enwi. Rani hening, lalu bisik-bisik, lalu tidak adil. Ningsih akhirnya pecah. Perusahaan ini dibangun oleh kerja keras kita semua. Masa seorang perempuan ini, seorang anak, potong Pak Surya. Seorang anak yang menjadi pemegang hak, Ibu Rani sebagai wali sementara sampai usia dewasa. Semua mata menoleh ke Rani. Ia merasakan jantungnya berdetak di nadi, tetapi suaranya jernih ketika berbicara. Aku tidak datang untuk merampas apapun. Aku datang karena hukum memintaku hadir. Aku tidak akan membalaskan sakit hatiku dengan menghancurkan nama keluarga. Ini nama yang juga akan dipanggul anakku. Ningsih tertawa pendek. Jangan pura-pura suci. Aku tidak suci, kata Rani, menatap lurus. Aku luka, dan orang yang luka punya 2 pilihan. Melukai balik atau menyembuhkan. Aku memilih yang kedua. Tapi menyembuhkan bukan berarti melupakan. Ia menarik napas. Aku minta 2 hal. 1. Penghentian semua fitnah tentang status anakku. 2. Tidak ada lagi upaya menyingkirkanku dari proses pengasuhan dan keputusan legal atas hak anakku. Di luar itu,
Aku bersedia menunjuk pengelola profesional independen untuk menjaga bisnis keluarga agar tidak runtuh oleh perang ego. Ruangan tercengang, seluruh persiapan mereka untuk menuduh Rani akan balas dendam membabi buta runtuh oleh ketenangan yang tidak mereka perkirakan. Herman mengangkat tangan. Aku setuju, kita tidak boleh memusuhi cucu kita sendiri. Dan kita butuh stabilitas. Ningsih menatap suaminya tak percaya. Kau berpihak pada orang luar? Pada cucuku, jawab Herman. Suaranya pelan, lelah, namun tegas. Adi berdiri, langkahnya ragu. Tetapi matanya penuh penyesalan yang tidak lagi bisa disimpan. Rani, aku salah, terlalu lama. Jika kau mau, izinkan aku memperbaiki peranku sebagai ayah. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun mengusirmu. Rani menatap Adi lama-lama, hingga terlihat jelas laki-laki itu bukan lagi suami yang dulu ia cintai, melainkan manusia yang bertumbuh di bawah hantaman. Menjadi ayah bukan berarti kembali menjadi suami. Katanya, aku akan membuka pintu untuk anak. Untukmu, pintunya jendela kau boleh menyapa, tapi tidak bisa sembarang masuk. Adi mengangguk, menelan pahit yang ia buat sendiri. Pak Surya mengetuk meja. Kita catat. Hak waris sah jatuh pada anak wali Rani. Pengelolaan saham amanah kepada manajer independen selama 3 tahun. Diawasi Dewan Keluarga dan Wali. Klausul anti fitnah dan anti intimidasi masuk dalam perjanjian. Sidang selesai. Orang-orang mulai beranjak. Ada yang murka, ada yang lega, ada yang bingung. Rani tetap duduk sebentar, menatap kursi kosong di seberangnya kursi, untuk seseorang yang dulu ia harap jadi sandaran. Ia mengeluarkan botol susu kecil, menyiapkan untuk buah hatinya. Bayi itu menggeliat, menguap, menengok ke arah cahaya. Namanya siapa? Tanya Pak Surya dengan senyum hangat. Rani menatap bayi itu. Senyumnya pelan, mantap. Arga, katanya. Artinya kuat, teguh, cocok. Pak Surya mengangguk. Di luar gedung, Jakarta tetap bising. Orang menawar, orang berbelanja, orang marah, orang tertawa. Hidup berjalan. Seperti biasa, Rani mengangkat Arga, mendekapnya. Dela dan Bidan Tatik menunggu di depan. Seperti 2 pilar kecil yang menjaga pintu rumah baru, Ningsih melintas. Berhenti sejenak. Ada sesuatu di matanya, entah gengsi yang patah atau kelelahan yang jujur. Rani, panggilnya lirih. Rani menoleh. Ya, Bu. Ningsih menunduk sedikit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rani mengangguk. Kalau belum tahu, diam dulu. Diam yang tidak menyakiti. Itu permulaan yang cukup. Mereka berpisah tanpa pelukan, tapi juga tanpa senjata. Sore itu, di kontrakan yang masih sempit, Dela menggelar tikar. Pak Wawan membawa bakso, dan Rani menatap Arga yang tidur. Kau pewaris. Nak, bisiknya. Tapi bukan hanya harta. Kau pewaris sabar, doa, dan pilihan untuk tidak menjadi monster meski punya alasan. Di sudut meja, surat perjanjian terlipat rapi. Di jendela, matahari masuk, menabur cahaya hangat di dinding kusam. Rani menutup mata sejenak, menghirup damai yang jarang. Balas dendamnya selesai tanpa menghancurkan. Dan itu kemenangan paling diam-diam, namun paling agung.